Halo semua, terima kasih karena telah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Law Abiding Citizen. Film ini menceritakan aksi balas dendam seorang pria atas kematian anak dan istrinya. Tak hanya itu, dia juga akan mengungkap betapa bobroknya hukum yang ada di negaranya ini. Film berawal dari sebuah keluarga harmonis, di mana terlihat seorang gadis kecil yang sedang merangkai sebuah kalung untuk diberikan kepada ayahnya yang bernama Clyde Shelton, yang merupakan seorang ahli dalam bidang pemesinan dan teknologi. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari depan rumahnya, dan disinilah awal mula semua masalah itu terjadi. Ketika Clyde membukakan pintu, tiba-tiba wajahnya langsung dihantam dengan stik baseball hingga membuatnya terjatuh. Kemudian kedua tangan Clyde diikat dan mulutnya dibungkam dengan lakban. Dan perampok yang masuk ke rumahnya ada dua orang yang bernama Derby dan Ames. Derby lalu menusukkan pisau ke perut Clyde sambil berkata, "Kau tak bisa melawan nasib." Setelah itu istri Clyde muncul dan Derby pun langsung mendorongnya. Tak cukup sampai di situ, Derby juga mengambil barang-barang berharga. Menjadi panik setelah melihat kelakuan Derby yang sudah kelewat batas, tak lama kemudian anak Clyde tiba-tiba muncul. Derby pun langsung membawa anaknya dan membunuhnya. Dan Clyde di situ hanya bisa melihat anak dan istrinya tewas terbunuh, sampai akhirnya Clyde pingsan akibat tusukan yang ada di perutnya. Kisah berlanjut ke beberapa hari kemudian, di mana Derby dan Ames berhasil ditangkap oleh polisi. Bahkan sudah masuk ke tahap pengadilan. Nick Rice yang merupakan seorang pengacara dalam kasus tersebut bertemu dengan Clyde yang masih hidup dan berhasil selamat dari kejadian hari itu. Clyde kemudian memberikan sebuah catatan kepada Nick mengenai kasusnya yang ia tulis pada selembar kertas. Clyde berharap dengan bukti catatan itu Derby dan Ames bisa menerima hukuman yang seberat-beratnya. Namun Nick mengatakan bahwa bukti forensik dan tes DNA yang Clyde berikan sebelumnya tidak bisa diterima oleh jaksa. Itu disebabkan karena Derby telah menyewa seorang pengacara dan berhasil memberatkan si Ames, sehingga Ameslah yang menjadi pelaku utama dalam kasus tersebut. Nick juga mengatakan kalau dia terpaksa melakukan kesepakatan dengan pengacara Derby untuk memberatkan Ames dengan dijatuhi hukuman mati. Sedangkan Derby hanya divonis 5 tahun penjara. Tentu saja hal itu membuat Clyde terkejut dan tidak menyangka kalau Nick akan melakukan kesepakatan dengan seorang pembunuh. Padahal Clyde yakin sekali dapat memenangkan kasus tersebut, karena Clyde telah menyaksikan sendiri kejadiannya. Kemudian Nick menjelaskan yang semakin membuat Clyde kecewa dan mengatakan beginilah sistem keadilan ini bekerja. Jika kesepakatan itu tidak dilakukan, maka Derby dan Ames akan divonis bebas. Meski Clyde yakin kalau Derby telah melakukan pembunuhan, namun hukum tidak akan berlaku jika tidak adanya barang bukti di ruang sidang. Karena bukti-bukti yang Clyde berikan pada Nick tidak cukup kuat untuk membuktikan kejahatan Derby dan Ames. Sampai akhirnya keputusan sidang pun ditetapkan, di mana Derby divonis 5 tahun penjara sesuai dengan kesepakatan dan Ames divonis 10 tahun penjara, dan akhirnya ia dihukum mati. Tentu saja keputusan itu membuat Derby dan pengacaranya yang bernama Bill terlihat sangat bahagia. Sebelum sidang berakhir, Derby mendatangi sebuah surat perjanjian kepada Nick. Kemudian mengatakan, "Kau tak bisa melawan nasib bukan?" Sehingga membuat Nick bingung dan pergi dari ruang sidang. Setelah Nick memberikan keterangan kepada awak media, dan tiba-tiba Derby menghampirinya dan berterima kasih kepada Nick karena Nick tidak mengajukan banding terhadapnya. Sementara di kejauhan terlihat Clyde yang sedang melihat mereka dengan raut wajah yang nampak begitu kecewa. 10 tahun kemudian nampaknya Clyde masih belum bisa melupakan kekejaman yang telah terjadi kepada keluarganya tersebut. Tepat pada hari eksekusi Ames, Clyde ternyata telah mensabotase cairan suntik yang akan digunakan sebagai cairan untuk eksekusi mati si Ames, sehingga membuat Ames merasa kesakitan saat dieksekusi mati. Padahal aturan eksekusi matinya ialah suntik mati tanpa rasa sakit. Setelah kejadian itu, polisi menemukan bukti yang mengarah pada temannya Ames, yaitu Derby, melalui kata-kata yang tertulis pada botol obat, yang tertulis tak bisa melawan nasib.
yang pada saat itu Nick pernah dengar dari mulut Derby ketika berada di ruang sidang, sehingga polisi pun segera pergi ke lokasi saat itu juga. Sedangkan Derby yang sudah sejak lama bebas mendapat panggilan telepon dari orang misterius yang mengatakan kalau dirinya saat ini sedang diburu oleh polisi. Derby kemudian melihat keluar jendela dan ternyata benar kalau polisi sedang mencarinya. Lalu penelpon misterius itu pun mengatakan jika Derby ingin selamat, ia hanya perlu mengikuti instruksinya. Derby yang panik pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti instruksi orang misterius itu. Dan kemudian Derby diarahkan untuk pergi ke sebuah pabrik yang telah lama ditinggalkan, karena di sana terdapat mobil polisi yang di dalamnya ada seorang polisi yang sudah dilumpuhkan. Saat Derby sampai, dia lalu mengambil pistol milik polisi itu, kemudian membangunkannya. Derby pun meminta polisi tersebut untuk membawanya ke tempat yang aman. Ketika sudah berada di tempat aman, Derby lalu berniat untuk membunuhnya. Namun pada saat Derby hendak menembak, tiba-tiba tubuhnya menjadi lumpuh dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan ternyata polisi tersebut adalah Clyde. Sedangkan pistol yang Derby gunakan adalah pistol yang sudah dirancang dengan memasang beberapa jarum pada bagian pistol tersebut yang sudah diberi racun, sehingga membuat Derby lumpuh tetapi bisa melihat, mendengar dan merasakan. Setelah itu Derby dibawa ke gudang kosong milik Clyde. Lalu bagian tubuhnya satu persatu dipotong oleh Clyde agar Derby dapat merasakan sakit seperti Clyde rasakan. Singkat cerita, ketika jasad Derby ditemukan, polisi pun menyimpulkan kalau Clyde lah yang telah membunuh Derby, karena polisi telah menyelidiki kalau gudang tersebut adalah gudang miliknya dulu. Kemudian mereka pun segera pergi untuk menangkap Clyde. Setibanya di tempat, Clyde yang mengetahui kedatangan mereka pun lalu menyerahkan diri tanpa adanya perlawanan. Dan ternyata dalam waktu 10 tahun belakangan, Clyde telah mempelajari ilmu tentang hukum. Clyde tahu betul hak-hak yang dimilikinya bila kelak ia menjadi tersangka ataupun terdakwa. Dan lebih penting lagi, kalau terdakwa baru bisa divonis bersalah bila terdapat bukti-bukti yang cukup kuat. Sehingga Clyde pun sangat senang saat dirinya ditetapkan sebagai terdakwa. Nick kembali bertemu dengan Clyde, tapi bukan sebagai pembela, melainkan menjadi penuntut untuk Clyde. Dengan keyakinan ia bisa memberikan hukuman setimpal kepada Clyde. Nick pun mulai menginterogasi Clyde, namun Clyde menolak memberikan pengakuan sebelum keinginannya dipenuhi. Clyde kemudian meminta kesepakatan kepada Nick, seperti halnya yang pernah Nick lakukan pada Derby. Jika kesepakatan itu Nick penuhi, maka Clyde akan memberikan sebuah pengakuan sesungguhnya atas kematian Derby. Clyde hanya meminta sebuah kasur spring bed merek Dusiana dengan penopang bawahnya yang bisa disetel, dengan alasan karena kasur yang ada di penjara sudah rusak dan sudah tak layak pakai. Mendengar hal itu, Nick jelas menolaknya karena ia merasa kalau Clyde sedang mempermainkannya. Namun setelah Nick mengingat kasus Clyde adalah bukan sebuah kasus biasa, Nick pun akhirnya menyetujui kesepakatan itu dan memberikan kasur yang diminta Clyde. Tentu saja hal itu membuat iri semua napi yang ada di sana, termasuk teman satu selnya sendiri. Singkat cerita, proses persidangan Clyde pun dilaksanakan karena Clyde melepaskan haknya untuk didampingi pengacara. Hakim pun memberikan pembelaan untuk diri Clyde sendiri sebelum hakim menjatuhkan vonis baginya. Dengan bermodalkan ilmu hukum yang telah ia pelajari selama 10 tahun, Clyde pun dengan tenang menjelaskan kepada hakim kalau dirinya tidak terbukti bersalah karena tidak ada satupun bukti yang dapat memberatkannya. Bahkan tidak ada satupun yang Clyde lakukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Bab nomor 041325. Mendengar hal itu, hakim pun cenderung setuju dengan penjelasan yang telah Clyde sampaikan. Meskipun Nick sempat memprotes kalau Clyde sempat setuju untuk memberikan pengakuan penuh saat berada di luar sidang. Namun karena lagi-lagi tidak ada buktinya akan itu, hakim pun memutuskan kalau Clyde tidak bersalah dan memberikan vonis bebas kepadanya. Dan tiba-tiba Clyde bertepuk tangan, sehingga membuat hakim dan yang lainnya terkejut. Kemudian Clyde menyatakan kekagumannya pada hakim karena telah salah memberikan keputusan. Padahal Clyde sudah jelas-jelas kalau dia sudah membunuh 2 orang. Tapi hakim malah membebaskannya begitu saja. Tidak hanya itu,
Clyde juga memberikan sebuah penghinaan kepada hakim serta kebobrokan hukum pada negara ini. Sontak hal itu membuat hakim kesal dan menyuruh polisi untuk membawa Clyde kembali ke dalam penjara. Tapi ternyata semua itu Clyde lakukan karena ia telah merencanakan sesuatu yang besar dengan tujuan memperbaiki sistem hukum yang ada di negaranya. Saat berada di ruang interogasi, sesuai dengan kesepakatannya dengan Nick, Clyde pun mengakui pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap Ames dan Derby. Setelah itu, Clyde membuat kesepakatan baru lagi dengan Nick, tapi dengan balasan kalau Nick harus mempersiapkan makan siangnya, yaitu sebuah stik daging dengan tambahan kentang goreng, asparagus, saus mentega, dan sebuah iPod. Karena Clyde suka mendengar musik, semua itu harus Nick siapkan tepat jam 1 siang dengan nyawa Bill yang menjadi pengacaranya Derby dulu sebagai tawarannya. Untuk memastikan perkataan Clyde, Nick pun meminta asistennya bernama Sarah untuk menghubungi istrinya Bill. Dan benar saja kalau Bill telah dilaporkan sudah hilang 3 hari yang lalu. Di keesokan harinya, tepat di siang hari, mereka pun memenuhi permintaan Clyde. Tetapi mereka telat 8 menit. Kemudian Clyde mengatakan kalau ia tidak pernah main-main dengan ucapannya dan tidak bertanggung jawab jika Bill ditemukan sudah mati, karena Clyde sudah menyampaikan untuk menyiapkan makan siangnya tepat jam 1 siang. Lalu Clyde memberitahukan di mana lokasi Bill berada. Dengan cepat Nick dan yang lainnya segera pergi ke lokasi tersebut. Namun sayang, saat ditemukan ternyata Bill sudah tewas dengan kondisi terkubur di dalam tanah dengan kedua tangan di borgol dan disertai 3 tabung oksigen yang sudah diatur akan habis tepat pada jam 1:15. Jika saja mereka tidak terlambat untuk menyiapkan makan siang Clyde, maka Bill akan terselamatkan. Karena perjalanan dari penjara ke lokasi membutuhkan waktu kurang 15 menit. Sedangkan di penjara, Clyde tampak membagikan makan siangnya kepada teman satu selnya. Setelah itu ia membunuhnya dengan menggunakan tulang stik sisa dari makanannya. Kemudian ia berbaring di atas tempat tidur sambil menunggu petugas datang untuk mengamankan dirinya. Dan dapat disimpulkan kalau pembunuhan ini dilakukan oleh Clyde karena alasan tertentu. Atas kejadian itu, Clyde pun dimasukkan petugas ke dalam ruang isolasi. Tak lama kemudian Nick datang dan menanyakan tujuan Clyde membunuh teman satu selnya. Clyde lalu berkata bahwa semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk teman satu selnya sendiri. Nick kemudian memberikan gelang anaknya Clyde dengan mengatakan kalau anak dan istrinya tidak akan merasa senang jika Clyde membunuh mengatasnamakan mereka. Namun Clyde menjawab kalau anak dan istrinya tidak bisa merasakan apapun karena mereka sudah mati. Di ruang kerja, Nick dan teman kerjanya menganggap bahwa ada seseorang yang membantu Clyde dalam pembunuhan Bill. Karena tidak mungkin Clyde yang berada di penjara dapat melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan seseorang yang bekerja dengan Clyde. Dia merupakan seorang mata-mata yang di masa lalunya Clyde adalah seorang ahli teknologi dan strategi yang bertugas membantu pihak militer untuk menyingkirkan setiap targetnya yang dianggap cukup sulit. Dan juga dapat membunuh seseorang tanpa berada di ruangan yang sama tanpa ada satu orang pun yang dapat menghentikannya. Dia juga mengatakan kalau Clyde menginginkan Nick mati, maka ia sudah pasti melakukannya. Dan teman satu selnya yang Clyde bunuh bukan tanpa tujuan, melainkan itu adalah salah satu bagian dari rencana Clyde untuk menyingkirkan bagi siapa saja yang ada hubungannya dengan kasus pembunuhan dengan anak dan istrinya. Solusi terbaik untuk menghentikan Clyde adalah dengan langsung membunuhnya. Di keesokan harinya, Nick dan Jonas pun pergi menemui seorang jaksa yang merupakan hakim dari kasus Clyde. Mereka meminta solusi terbaik dalam kasus Clyde yang menjadi ancaman besar bagi mereka. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba ibu hakim menerima panggilan telepon. Dan ketika si ibu hakim mengangkatnya, sebuah peluru keluar dari ponsel tersebut dan menembus kepalanya, hingga membuatnya tewas seketika. Tentu saja hal itu membuat mereka terkejut saat melihatnya. Setelah kejadian itu, Nick menemui Clyde dan mengatakan bahwa balas dendam tidak akan mengembalikan anak dan istrinya. Clyde pun menjawab kalau semua yang ia lakukan bukanlah tentang balas dendam, tapi untuk merubah sistem peradilan yang rusak yang membuatnya tidak mendapatkan keadilan secara layak.
Dan untuk menghentikan kejadian selanjutnya, Clyde kembali melakukan kesepakatan dengan Nick. Dia meminta Nick untuk membebaskan dan menggugurkan semua tuduhan kepadanya tepat pada jam 6 pagi. Jika Nick tidak melakukannya, maka Clyde akan membunuh semua orang. Karena ancaman tersebut, Nick menghimbau semua teman kerjanya untuk begadang di kantor sambil melihat apakah ancaman Clyde akan benar-benar terjadi atau tidak. Karena Nick memilih menolak kesepakatan itu. Setelah waktu menunjukkan jam 6 pagi, mereka pun menganggap kalau ancaman Clyde adalah omong kosong belaka. Merasa semua dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun memutuskan untuk pulang terkecuali Nick dan beberapa orang lainnya yang masih ingin di kantor. Di saat mereka berada di dalam mobilnya masing-masing, tiba-tiba terjadi ledakan yang menewaskan mereka semua. Nick yang menyaksikan kejadian itu pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kejadian itu pun sampai terdengar oleh ibu wali kota dan meminta Nick dan Jonas untuk segera menyelesaikan masalah itu. Nick kemudian berjanji dia akan menghentikan perbuatan Clyde dan tidak akan ada orang lain yang menjadi korban. Setelah itu Nick menemui Clyde dan memukuli Clyde dan meminta Clyde untuk menghentikan semua ini. Karena bagi Nick, Clyde telah membunuh orang yang tidak bersalah. Clyde pun menjawab, dia tidak akan menghentikan semua ini sebelum tujuannya tercapai. Di keesokan harinya, Nick menghadiri pemakaman rekan-rekan kerjanya. Dan di saat perjalanan pulang, mobil yang dinaiki Jonas tiba-tiba ditembaki oleh mesin penembak yang dikontrol oleh seseorang dari kejauhan. Sehingga mereka yang berada di dalam mobil itu pun tewas semua. Setelah mobil itu ditembak rudal dan meledakkan mobil itu. Atas kejadian itu, Nick kembali menemui ibu wali kota karena Clyde telah banyak melakukan kejahatan yang menewaskan jaksa dan beberapa pengacara, membuat Nick diangkat menjadi jaksa wilayah agar Nick dapat lebih leluasa dalam bertindak. Ibu wali kota pun menugaskan para polisi dan detektif untuk mengamankan kota selama 12 jam penuh, serta menempatkan polisi bersenjata di setiap penjuru, dengan tujuan untuk mempersempit pergerakan seseorang yang telah membantu Clyde dalam aksi pembunuhan. Di sisi lain, Nick yang sudah menjadi seorang jaksa wilayah mencoba menyelidiki dan mencari semua hal yang berhubungan dengan kehidupan Clyde di masa lalu. Sampai akhirnya Nick berhasil mendapatkan sebuah transaksi pembelian properti yang dilakukan oleh Clyde. Dan salah satu dari propertinya itu terletak di dekat penjara tempat Clyde. Nick dibantu oleh seorang petugas pun kemudian pergi ke tempat properti tersebut yang ternyata sebuah gudang yang dilengkapi persenjataan militer di dalamnya. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sebuah goa yang tepat berada di bawah mobil, yang ternyata itu adalah sebuah terowongan Casablanca. Mereka berdua pun masuk dan menyusuri terowongan itu. Dan ternyata terowongan itu dibuat oleh Clyde, tepat berada di bawah sel penjara. Terowongan itu pun memiliki beberapa jalur yang terhubung ke setiap sel penjara, yang salah satunya adalah sel Clyde. Dan dapat disimpulkan bahwa Clyde sudah mempersiapkan semua ini selama 10 tahun untuk memperlancar setiap rencana yang telah ia buat. Yang berarti Clyde melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri. Di tempat ini pula Nick menemukan sebuah catatan yang berisikan beberapa rencana yang telah Clyde buat. Nick pun akhirnya memutuskan untuk menemukan bom yang telah Clyde pasang di kantor wali kota. Dan ternyata bom itu Clyde letakkan tepat di atas ruang rapat wali kota. Setibanya Nick di kantor wali kota, Nick segera mencari Clyde. Namun sayang, Clyde telah pergi dari situ. Petugas yang saat ini bersama Nick berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Dan setelah mengetahui kalau bom itu dikendalikan dengan ponsel, Nick pun memiliki rencana untuk menghentikan Clyde. Saat Clyde berhasil melakukan rencananya, dia pun kembali masuk ke dalam terowongan serta mengganti pakaiannya sembari melihat acara rapat di kantor wali kota. Namun ketika Clyde masuk ke dalam sel penjara, betapa terkejutnya ia saat melihat Nick sudah berada di dalam selnya. Nick pun mengatakan bahwa Clyde bisa merubah keputusan rencananya saat ini dan menjalani kehidupan seperti orang-orang biasanya. Namun Clyde menolak hal tersebut dan tetap pada pendiriannya dan ingin menghancurkan gedung wali kota. Dan saat bom itu diaktifkan, Nick pun segera pergi dari tempat itu dan menutup pintu selnya. Dan ternyata Nick telah meletakkan bom itu tepat di bawah tempat tidur Clyde.
dan Clyde pun pasrah sambil memandangi gelang pemberian dari anaknya. Dan film pun selesai dengan Clyde yang tewas. Nah, seperti itulah cerita film di video kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.